Raden Djoko Piturun, pendiri Kadipaten Ponorogo. Raden Djoko Piturun merupakan putra dari Raja Majapahit, Pangeran Prabu Brawijaya V, dengan istri yang berasal dari Ponorogo. Sedangkan sumber lain mengatakan bahwa istrinya berasal dari Putri Campa. Raden Djoko Piturun, nama kecilnya adalah Lembu Kanigoro. Setelah dewasa, berganti nama menjadi Bathara Katong. Ia merupakan adik dari Lembu Kenongo yang kelak berganti nama menjadi Raden Fatah yang mendirikan Kesultanan Demak Bintoro. Kelak, Lembu Kanigoro atau Bathara Katong mengikuti jejak kakaknya memperdalam Islam di bawah bimbingan Wali Songo guna memperdalam agama Islam. Setelah memeluk Islam, maka nama Lembu Kanigoro berganti nama menjadi Djoko Piturun. Pergantian nama ini sangat lazim mengingat setiap perubahan agama dan suatu budaya diikuti dengan perubahan nama. Nama merupakan cerminan budaya agama atau bangsa yang terkuat pada zaman pemakaian nama tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan kepada setiap muslim, berilah nama anakmu dengan nama yang terbaik. Sejarah banyak mencatat bahwa nama-nama pra-Islam terdapat kecenderungan menyukai nama-nama binatang seperti Gajah Mada, Hayam Waruh, Cium Wanara, Walang Sungsang. Setelah mengenal Islam, maka diikuti dengan perubahan nama seperti nama Walang Sungsang. Kemudian setelah masuk Islam menjadi Abdullah Iman. Kemudian Lembu Kenongo menjadi Raden Fatah. Pun demikian, Lembu Kanigoro setelah dewasa dan memeluk agama Islam, ia berganti nama menjadi Djoko Piturun. Raden Djoko Piturun berdiaspora mendakwahkan agama Islam di tanah leluhurnya, Kademangan Wengker, atas mandat dari Prabu Brawijaya V, guna mengenai misi pemerintahan. Kademangan Wengker dipimpin oleh Ki Ageng Kutu. Daerah Petilasan yang menjadi tempat Ki Ageng Kutu kini dinamakan Desa Kutuwetan dan Kulon di Kecamatan Jetis. Djoko Piturun ketika ke Wengker bersama Selo Aji dan diikuti oleh 40 santri. Pada saat ke Ponorogo, ia bersama rombongan melakukan perjalanan melalui arah barat. Saat berada di timur Gunung Lawu, ia sempatkan istirahat di daerah yang terdapat banyak pohon suko. Pohon tersebut digunakan sebagai tempat mengikat kuda-kuda yang digunakan oleh santri-santri dalam melakukan perjalanan Demak ke Ponorogo. Tempat di mana Raden Djoko Piturun istirahat di kemudian hari dinamakan Sukosewu, masuk Kecamatan Sukorjo. Setelah istirahat, kemudian Raden Djoko Piturun melanjutkan perjalanan ke arah utara dan bertemu dengan seorang ulama yang bernama Kiai Muslim yang akrab dikenal dengan Ki Ageng Mirah. Kemudian, tempat Ki Ageng Mirah tinggal dinamakan Desa Mirah. Perkenalannya dengan Ki Ageng Mirah dengan Djoko Piturun inilah dapat diketahui peta politik Kademangan Wengker yang dipimpin oleh Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu terkenal sebagai warok yang memiliki kesaktian tinggi. Ia menciptakan kesenian reog yang digunakan sebagai simbol dari perlawanan terhadap kebijakan Prabu Brawijaya V yang pada masa kepemimpinannya lebih didominasi oleh permaisurinya yang berasal dari Cina. Akibat itu, banyak pedagang dari Cina masuk ke Majapahit yang membuat perdagangan pribumi menjadi kalah bersaing. Reog tersebut sebagai simbol raja yang dikuasai oleh permaisurinya dengan maksud harimau sebagai raja hutan, takluk dan tunduk terhadap burung merak.
Raden Djoko Piturun berusaha meredam gejolak perlawanan Ki Ageng Kutu yang lebih luas dengan melakukan negosiasi jalan damai. Raden Djoko Piturun menggunakan strategi dengan cara menikahi putri Ki Ageng Kutu yang bernama Niken Gandini untuk menjadi istrinya. Pernikahan tersebut merupakan jalan damai sebagai upaya mencegah pertumpahan darah. Strategi melalui saluran pernikahan inilah menjadi awal proses transisi perpindahan kekuasaan dari Ki Ageng Kutu yang diwariskan kepada menantunya Raden Djoko Piturun. Ketika menjadi penguasa Wengker, maka Raden Djoko Piturun pada tahun 1486 membuat tempat kadipaten baru bersama para prajurit Wengker dan para warok sebutan untuk murid-murid Ki Ageng Kutu di daerah lereng Wilis, hingga berdiri sebuah kadipaten baru yang dinamakan Pramonorogo yang berasal dari kata prana artinya wasis dan raga artinya jasmani, hingga sekarang dikenal dengan Ponorogo. Raden Djoko Piturun kemudian memboyong istrinya Niken Gandini ke tempat yang baru. Adapun adik iparnya yang bernama Suryolono mendapatkan kedudukan sebagai bayangkaranya Ponorogo yang dikenal dengan nama Suro Menggolo. Sedangkan Selo Aji sebagai patih pertama dan Kiai Ageng Mirah sebagai penasehat agama. Pada masa Raden Djoko Piturun menjadi adipati Ponorogo, menandai kehidupan masyarakat Ponorogo yang aman dan tentram. Setidaknya terjadi dua keberhasilan misi utama Raden Djoko Piturun, yaitu sebagai upaya dakwah Islam dan berdirinya pemerintahan Islam di Kadipaten Ponorogo. Berdirinya Kadipaten Ponorogo ditandai dengan batu gilang yang terdapat di depan gapura kelima di komplek makam Raden Djoko Piturun yang menunjukkan Condro Sengkolo Memet berupa gambar manusia, pohon, burung, dan gajah yang melambangkan angka 1418 Saka atau tahun 1496 Masehi. Batu gilang yang terdapat di depan gapura kelima di kompleks makam Raden Djoko Piturun adalah sebuah prasasti yang menggambarkan Condro Sengkolo Memet, penobatan Raden Djoko Piturun sebagai adipati Kadipaten Ponorogo pada hari Ahad Pon tanggal 1 bulan Besar tahun 1418 Saka bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 1496 Masehi atau 1 Zulhijjah 901 Hijriah. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai batu gilang di dekat makam Raden Djoko Piturun tersebut, yakni pendapat G. Knebel sebagai tanda 1318 Saka atau tahun 1398 Masehi. Menurutnya, batu gilang tersebut sebagai prasasti berdirinya Masjid Batoro Katong. Terlepas dari perbedaan tersebut, Raden Djoko Piturun merupakan adipati pertama Ponorogo. Setelah menjadi adipati, maka ia membentuk tata kota baru dan menyebarkan agama Islam di masyarakat. Ia memanfaatkan kesenian reog yang dirintis mertuanya tersebut sebagai media dakwah Islam. Selama mendakwahkan Islam, Raden Djoko Piturun terkenal dengan nama sebutan Syekh Amang Rogo. Maksud dari nama tersebut adalah Amang yang berarti membimbing dan Raga dimaknai Ponorogo. Artinya membimbing masyarakat Ponorogo sampai akhir hayatnya, sampai wafat dan dimakamkan di pemakaman Setono.